Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini tanggal 6 Desember 2020 ada Kak Lady, Bang Dani, dan Bang Putra. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak. Adik-adik yang manis, hari ini tema kita adalah berjaga-jaga. Nah, maksudnya gimana sih Kak Dani? Nah, maksudnya berjaga-jaga adalah kita harus kuat dari godaan iblis. Godaan iblis itu seperti apa ya, Kak ya? Misalnya suka berbohong. Lalu kalau ujian kita suka mencontek. Apalagi kira-kira Bang Putra? Melawan orang tua. Nah, jadi semuanya itu merupakan godaan iblis. Untuk kita kuat dari godaan iblis, maka kita harus minta pertolongan dari Tuhan Yesus. Yuk kita nyatakan dalam pujian, dong dong dong, awas iblis suka merongrong. Kita nyanyikan dengan semangat adik-adik, dengan sepenuh hati. Ikuti gerakan ya. Dong 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 dong, awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus lekas tolong. Kita mulai lagi ya. Jadi kita harus minta pertolongan Tuhan ya, karena iblis suka mencolong. Dong 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 dong, awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus lekas tolong. Kita nyanyi lebih semangat lagi. Dong 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 dong, awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus lekas tolong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan Yesus lekas tolong. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita lanjut memuji nama Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online. Dan Tuhan kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti Bapak. Dan Engkau juga berkati kami agar kami bisa fokus, bisa memusatkan pikiran kami sepanjang ibadah ini dan mendengarkan firman-Mu dengan serius. Dan kami boleh mengerti firman-Mu ya Bapak. Dan juga Engkau memberkati kakak sekolah minggu kami senantiasa. Dan juga Engkau yang memberkati apa yang mereka kerjakan untuk ibadah ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan tubuh dan pikiran kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita lanjut ibadah kita mau nyapa adik-adik dulu nih. Oh iya dong. Hai adik-adik kelas besar. Halo. Adik-adik kelas kecil. Hai. Nah, kakak mau nanya satu hal nih sama adik-adik. Apa tuh Kak? Pernah nggak sih kalian kalau diledekin sama teman-teman rasanya pengen marah banget? Biasanya kalau kita diledekin tuh kita kesel, marah ya Kak. Betul. Nah itu merupakan salah satu godaan iblis. Lalu kita harus bagaimana? Kita harus tampil beda, yaitu dengan memaafkan dan juga mengasihi mereka, mengampuni mereka. Dan kita doain mereka juga. Betul banget. Nah seperti lagu berikut ini nih, yang akan kita nyanyikan, berani tampil beda. Kita nyanyikan dengan semangat adik-adik dan ikuti gerakan kata. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya.
mari kita nyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasul. Kita sama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. It's creative. Konetan. Terima kasih adik-adik yang sudah mengirimkan video kreatifnya. Yap, bagi adik-adik yang belum mengirimkan, ayo dong ya, jangan malu-malu karena video adik-adik bisa juga memberikan semangat buat yang lain. Betul ya Kak ya? Betul, videonya berupa apa aja sih kira-kira Kak? Bisa menyanyi, menggambar. Oh, mantap banget. Pokoknya hal-hal yang positif Betul, ya. bisa kita share ke teman-teman yang lain juga. Jadi langsung aja deh kita lihat tayangan video Creative Corner yang akan tayang minggu ini. Yuk. Ini dia.
bagus banget ya Kak ya. Betul sekali. Langsung aja kita apresiasi Kak. Musik. Adik-adik yang terkasih, sebentar lagi kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ya. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyambut lagu pujian firman-Mu kita bagikan. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama katakan firman-Mu kita bagikan. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak pada pagi hari ini. Sebelum kita akan membahas firman Tuhan, halo adik-adik semuanya, duduk yang manis ya. Sudah bawa kitab? Sudah ya? Oke, dan sekarang duduk yang manis. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak ada sebuah cerita yang menarik nanti yang akan kakak sampaikan. Tapi sebelum kita membahas firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tangan dilipat, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Pagi hari yang indah ini, kami datang ke hadirat-Mu, memuji, menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami ingin belajar firman-Mu. Berkatilah adik-adik semua yang pada hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini boleh hidup bagi semua kami, semua adik-adik yang saat ini bersama-sama dengan kami. Urapi dan berkati semua dari kami. Kau berkati kami, Kau berkati hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkarya, biarlah Engkau yang berbicara. Engkau pakai hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik semuanya, kita buka Alkitab kita. Alkitabnya di mana? Ayo. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Markus 13 ayat 33
sampai 37. Ayo, Jeremy, Jessica, Daniel, Jordin, Wulan, ayo. Sudah belum? Oke ya, firman Tuhan ya, kita baca ya. Sekarang kakak yang baca ya. Topik kita hari ini, nasihat supaya berjaga-jaga. Nah, ini firman Tuhan ini luar biasa nih. Berjaga-jaga. Apa ya artinya berjaga-jaga? Siap-siap. Apalagi ya kalau berjaga-jaga itu artinya sudah siap, ready. Tidak perlu lagi buru-buru. Waduh, tidak gerasa gerusu ke sana lagi, tapi sudah siap-siap. Nah, kita baca firman Tuhan. Nasihat supaya berjaga-jaga. Markus 13 ayat 33 sampai 37. Kakak bacain. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan hanya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada hamba-hambanya dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Halo adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan membahas tentang bagaimana berjaga-jaga. Ini nasihat firman Tuhan ya. Sekarang kakak mau cerita nih. Kira-kira ya, ciri-ciri seperti apa sih yang namanya berjaga-jaga ya? Oke, kakak mau cerita. Hewan apa kalau di rumah yang selalu setia menemani kita, menjaga rumah kita? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, itu jawabannya. Sekarang kakak buka nih. Kita sebelum firman Tuhan ya. Nih, yang berjaga-jaga siapa ya? Nah, ada seekor anjing. Halo adik-adik punya anjing di rumah? Yang punya anjing di rumah coba perhatikan. Apakah mereka itu selalu berjaga-jaga menunggu tuannya? Apakah anjing itu tidur aja? Coba perhatikan. Kalau adik-adik punya anjing, dia mendengar suara saja, dengar suara motor tuannya, dengar suara mobil tuannya, dengar tuannya jalan, dia langsung terbangun. Karena sudah dia berjaga-jaga. Itu contoh. Nah, ada lagi nih. Nah, hewan selalunya waspada. Nah, sekelompok hewan ini, mereka selalu berganti-gantian. Ada yang tidur temannya, ada yang berjaga-jaga, ada yang makan, ada yang berjaga-jaga. Nah, tadi dua-duanya berjaga-jaga. Nah, kalau yang tidak berjaga-jaga seperti apa ya adik-adik? Nih, coba lihat. Inilah yang tidak berjaga-jaga. Orangnya selalu tidur. Dia malas. Ini pemalas nih. Dia selalu apa? Tidur. Dia tidak pernah berjaga-jaga. Nah, firman Tuhan hari ini, apa itu berjaga-jaga? Kita bicara tentang firman Tuhan. Yesus akan datang yang kedua kali ke bumi ini. Kita tidak tahu. Emang adik-adik tahu Yesus datang kapan ya? Oh, Yesus nanti datangnya besok ya. Yesus datangnya bulan depan ya. Oh, Yesus datang nanti tahun depan.
Tidak ada yang tahu. Coba tanya Opung. Opung, Yesus kapan nanti akan datang? Datang Opung, bilang, aduh aku gak tahu. Terus tiba-tiba tanya lagi, Papi, Mami, Yesus itu datangnya kapan ya? Tidak ada yang tahu. Nah, kalau Yesus datang ke bumi ini, Dia tidak akan pernah kasih tahu kepada siapapun. Dia akan datang yang kedua kalinya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Yesus datang ke bumi ini yang kedua kali, adik-adik nanti akan bersama-sama Yesus nggak? Nah, itu pertanyaannya. Apakah Tuhan Yesus nanti akan bilang, "Woi, aku tidak mengenalmu. Aku tidak mengenalmu. Aku tidak mengenalmu. Aku tidak kenal kamu." Bagaimana caranya supaya adik-adik Yesus langsung memanggil kalian? Kalau Yesus datang yang kedua kali, Dia bilang, "Halo Jordan, halo Jeremy, halo Wulan, marilah kepadaku." Contoh. Kenapa seperti itu? Karena mereka adalah anak-anak yang setia. Jadilah anak-anak yang setia. Bagaimana menjadi setia? Bangun lebih pagi. Jangan malas-malas tadi seperti yang tadi. Malas. Bagaimana Yesus suka sama adik-adik semua kalau kalian pemalas? Tiba-tiba nanti Yesus datang, kalian masih tidur. Bangunlah lebih cepat. Bantu papi, bantu mami, bergegaslah, bersiap-siaplah kalau mau sekolah. Jangan dimarahin terus sama maminya, orang tuanya dulu. Ya, sudah harus lebih cekatan. Yesus sangat menyukai anak-anak sekolah minggu yang rajin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya nanti apabila Yesus datang, Dia akan menyambut dan bersama-sama dengan adik-adik. Yang kedua, jadilah anak yang patuh. Jadi anak yang patuh susah nggak ya? Susah nggak ya? Aduh susah anak yang patuh. Sebentar, ya mom, ya mi, ya mom, ya mi. Jadilah anak yang patuh. Jangan suka melawan. Yesus tidak pernah suka sama anak-anak yang suka membangkang. Dia akan bilang nanti, "Aku tidak mengenalmu, hai Ucok, aku tidak mengenalmu karena kau suka melawan orang tua." Yesus tidak pernah suka adik-adik. Kakak juga begitu dulu waktu anak-anak. Kalau kakak dulu, kalau melawan orang tua, aduh, ditarik. Hari ini kakak ingatkan. Yang kedua, jadilah anak yang patuh. Jadi berjaga-jaga, jadi anak yang patuh. Dan yang terakhir adik-adik, bagaimana caranya supaya nanti di saat Yesus datang, yang terakhir adalah orang yang suka berdoa. Nah, ini dia nih. Tidak pemalas, selalu cekatan, tapi ingat yang terakhir adalah berdoa. Berdoa, berkomunikasi dengan Yesus. Yesus sangat senang kepada anak-anak sekolah minggu yang suka berkomunikasi dengan Tuhan. Dia berkomunikasi. Bagaimana caranya berkomunikasi? Berdoa. Tidak harus berteriak-teriak, "Halo Tuhan Yesus, halo Tuhan Yesus, aku suka diamu." Gak perlu. Tapi berdoa. "Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati aku. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai dan mendampingi aku senantiasa." Nah, itu namanya berkomunikasi dengan Tuhan. Satu-satunya cara berkomunikasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus adalah berdoa. Adik-adik, kalau mau jadi orang sukses, kalau mau jadi orang pintar, kalau menjadi anak-anak kesukaan Tuhan Yesus,
poin yang ketiga tadi. Jangan sekali-sekali lupa berdoa. Doa makan, berdoa pada saat tidur, berdoa pada saat mau belajar, kapan saja mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Ya adik-adik, nah hari ini kakak tutup ya dengan sebuah cerita. Nah, ceritanya ini adalah bagaimana seorang anak kecil yang tiba-tiba dia datang menemui orang tuanya. Dia datang, dia jalan. Pas dia jalan, dia anak nangis. Sewaktu dia nangis, orang tuanya bertanya-tanya, "Kenapa kamu nangis, anakku? Ada apa? Apakah tanganmu kejepit? Apakah kamu terpleset? Apakah uangmu hilang? Atau apakah ada orang marah sama kamu?" Anak kecil yang tadi, dia bilang begini, "Tadi kata kakak sekolah minggu, aku tidak akan bertemu Tuhan Yesus." Loh, kenapa? "Karena aku sering nakal sama mami. Aku minta maaf ya, Mi." Nah, ceritanya masih panjang. Tapi anak kecil yang tadi, dia bertobat. Dia berubah dan dia menyesali semua perbuatannya. Karena guru sekolah minggunya, kakak sekolah minggunya kasih tahu, "Kamu kalau mau disukai oleh Tuhan Yesus, kamu harus patuh, rajin, tidak pemalas, dan suka berdoa." Itu deh. Adik-adik, apa yang sulit? Tidak ada. Yang sulit adalah kalian terkadang masih bandel, malas, aduh, susah bergerak. Tinggalkan sekarang. Hari ini adalah Yesus yang kita sembah, Yesus Kristus. Dia selalu menanti-nanti kedatangan adik-adik. Menanti kedatangan adik, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang rajin, menjadi anak yang patuh sama orang tua. Terlebih kepada Tuhan Yesus. Baik adik-adikku, hari ini firman Tuhan sudah meneguhkan kita. Berjaga-jagalah senantiasa. Jadi jangan pada saat Tuhan Yesus datang ke bumi ini, adik-adik belum siap, ya. Waduh, mohon maaf ya. Aduh, saya lupa ya bertobat. Aduh, lupa saya menjadi anak yang rajin. Aduh, aku terlambat menjadi anak yang pintar, yang rajin dan patuh. Nah, sekarang tidak ada kata terlambat. Berubah mulai hari ini. Ingat, hidup kita kalau di dalam Yesus Kristus, semuanya akan menjadi indah. Amin. Firman Tuhan. Ini ayat hafalan kita. Sebelum kita tutup kebaktian kita hari ini, kakak akan bacakan ayat hafalannya. "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba." Markus 13 ayat 33. Amin. Firman Tuhan. Semoga adik-adik semuanya semakin diberkahi, rajin-rajin belajar, patuh sama orang tua, dan suka berdoa, ya. Kita tutup kebaktian kita hari ini. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini Kau telah memberkati kami, menyertai kami boleh bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi adik-adik semua yang ada dimanapun hari ini berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati adik-adik kami ini, mereka menjadi anak-anak yang patuh dan yang rajin, dan mereka menjadi anak-anak yang suka berdoa, dan mereka senantiasa menyukakan hati Tuhan. Dan kami boleh bersuka cita melihat semua perkembangan dan perubahan yang Tuhan boleh wujudkan dalam kehidupan adik-adik kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Terima kasih atas firman yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi pegangan dalam hidup kita dan kita dapat lakukan dalam hidup sehari-hari. Selanjutnya kita akan mendengarkan video ayat hafalan yang sudah adik-adik kirimkan. Langsung saja, ini dia. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Ayat hafalan dari Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil pada Yohanes 3 ayatnya yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 17 yang isinya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan warta minggu ini. Jangan lupa Perhatikan, diingat, dicatat. ini dia. Adik-adik yang manis, untuk menutup ibadah kita, yuk sama-sama kita angkat satu pujian dalam nama Yesus. Untuk tetap berjaga-jaga, kita harus andalkan Tuhan Yesus adik-adik, karena dalam nama Yesus ada kemenangan. Jadi kita sama-sama nyatakan melalui lagu ini, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita sama-sama nyatakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kita kembali dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, minggu ini kita sudah memasuki Advent yang kedua. Artinya sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, apakah adik-adik sudah siap? Seperti tema kita minggu ini adalah berjaga-jaga. Tadi kakak-kakak di sini udah bercerita ya Kak sama adik-adik. Contohnya apa aja sih berjaga-jaga yang harus dilakukan oleh anak-anak sekolah minggu. Tapi kakak mau menambahkan satu nih adik-adik. Di dalam Alkitab kita bisa mencontoh satu binatang.
binatang ini sering dipakai perumpamaan oleh Tuhan Yesus karena binatang ini memiliki sifat yang rajin, kemudian dia suka bekerja dan pastinya dia tidak ikut malas-malasan atau berbuat apa ya Kak? Berbuat tidak baik seperti teman-temannya. Kira-kira binatang apa ya adik-adik? Bisa nggak adik-adik tebak? Ya, tebak nggak adik-adik? Nah, kakak mau tanya deh sama kakak sekolah minggu di sini, sama Abang Dani. Oh, binatang apa ya? Binatang apa ya? Semut adik-adik. Binatang semut, betul sekali. Siapa sih yang nggak kenal binatang semut? Yep. Walaupun dia kecil, tapi dia apa tuh Kak? Rajin. Rajinnya apa? Dia Tidak tetap, malas. dia benar tidak malas pastinya. Betul. Terus dia rajin mengumpulkan makanan nih adik-adik. Nah, kakak sekolah minggu juga pernah bercerita. Jadi kakak berharap semua kakak-kakak di sini adik-adik menjadi anak sekolah minggu yang berjaga-jaga di dalam Tuhan. Tentunya dengan melakukan hal yang baik. Oke, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Allah Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan, untuk kesehatan yang Tuhan telah berikan, sehingga kami terus bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah sukacita kami rasakan di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih ya Allah Bapa, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu GKPA Epifanias khususnya. Berkati anak-anak sekolah minggu ya Bapa, dimanapun mereka berada, yang ada di rumah ya Bapa, atau dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan berkati adik-adik kami ini dengan berkat kesehatan. Begitu juga di dalam penyertaan pada mereka ya Bapa dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Berikan mereka kepintaran ya Bapa, jadikan mereka anak-anak yang rajin, mau belajar ya Tuhan akan banyak hal, dan terutama terus menjadi anak-anak Tuhan yang berjaga-jaga. Tuhan, ajarlah adik-adik kami ini untuk senantiasa setia dan mengandalkan Engkau ya Bapa di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Jadikan mereka anak-anak yang manis di hadapan-Mu ya Tuhan, sehingga nanti ketika Tuhan datang, kiranya sukacita dapat dirasakan dan dimiliki oleh adik-adik sekolah minggu GKPA Epifanias. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kategori yang sekolah minggu yang ada saat ini Tuhan. Begitu juga dengan pengurus dan kakak-kakak sekolah minggu yang ikut ambil bagian di dalamnya. Ajar kami semua ya Tuhan untuk setia melayani Tuhan dan bersama-sama di dalam kasih Tuhan memberikan yang terbaik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga ya Tuhan, kami mau berdoa khususnya nanti di bulan Desember kami akan memasuki bulan yang istimewa, karena di sana kami akan merayakan satu hari dengan penuh sukacita, di mana kami akan menyambut kelahiran seorang juru selamat. Berkati setiap program perencanaan yang kami lakukan ya Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja di dalam setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapak, kiranya juga berkat kesehatan dapat menjadi milik kami semua, sehingga di waktu-waktu yang akan datang kami dapat bersama-sama memuliakan nama-Mu. Dan biarlah doa ini ya Bapa disempurnakan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Kita mengucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati dan menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Adik-adik yang dikasih Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kita tetap ingat, berjaga-jaga, dan andalkan Tuhan supaya kita tetap kuat menghadapi godaan iblis. Yes, betul. Jadi, Bang Dani Kak Erna, Kak Lady. dan Kak Putra. mengucapkan Happy Happy Sunday! God bless you all!